Mungkin tadi saya sudah sedikit mengulas Pak Adi, mungkin saya akan ulas kembali terkait perbedaan active income dan juga passive income itu apa sih sebetulnya. Nah, ini menurut artikel yang saya ada di internet, yang saya temukan di internet, ini kalau active income ini adalah aktivitas pekerjaan yang memperoleh penghasilan ataupun profesi yang memperoleh penghasilan seperti itu. Nah, kalau passive income merupakan penghasilan yang didapatkan dari dengan sendirinya atau dari harta yang dimiliki untuk menghasilkan penambahan dari penghasilan yang kita punya. Nah, ini mungkin Pak Adi ya, Pak Adi Wicaksono ini selaku analis pasar surat berharga syariah negara. Nah, ini memiliki juga gelar Certified Financial Planner dan juga Certified Securities Analyst ya, Pak Adi ya. Nah, mungkin ini bisa juga nanti kita sharing-sharing juga terkait passive income dan active income ini, Pak. Mungkin lebih fokusnya ke passive income. Betul nggak, Pak, artikel yang saya temukan di internet ini? Iya, ya betul Mas. Pada dasarnya memang seperti itu ya. Tadi saya mohon maaf sebelumnya tadi nggak tahu HP saya kenapa nggak bisa buat live tadi. Sebetulnya sudah dicoba juga, cuma akhirnya nih ganti pakai istri saya. Coba Bapak Pak Adi. ganti device, semoga nggak ada salah. Iya, oke. Jadi memang betul Mas tadi yang disampaikan Mas Lega ya. Jadi active income itu adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan atau profesi yang ditekuni, misalkan gaji, penghasilan gitu ya, uh, diperoleh setiap hari setelah kita bekerja atau berbisnis gitu. Sementara kalau passive income itu merupakan penghasilan yang didapatkan ya dari materi yang kita miliki gitu, atau dengan kata lain merupakan penghasilan yang diperoleh tanpa kita perlu berperan terlalu aktif di dalamnya. Tapi sebetulnya bukan tanpa effort ya, tetap ada effort sebetulnya di dalam mendapatkan passive income tadi ya, biasanya di awal-awal gitu Mas. Oke. Kalau menurut Pak Adi sendiri, contoh passive income tuh apa saja sih Pak? Kalau yang marak di Indonesia ini, mungkin kalau yang saya tahu kan mungkin passive income itu kalau kita nabung dapat deposito gitu ya Pak, dapat bunga. Mungkin kalau Iya betul menurut Pak betul. Adi, selaku certified financial planner juga nih, passive income yang marak di Indonesia ini apa saja sih Pak mungkin? Ya kalau berbicara mengenai passive income ya di masyarakat kita sebetulnya sudah ada banyak ya macamnya, misalnya yang punya aset, misalnya properti, rumah, kontrakan atau kos-kosan itu bisa disewakan gitu. Atau misalkan juga uh, menyewakan kendaraan bermotor gitu juga termasuk passive income. Kemudian juga bisa berinvestasi di instrumen keuangan seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Lega, investasi di deposito, saham, surat berharga dan lain-lain gitu ya. Nah kalau melihat dari beberapa tahun terakhir ini yang lagi happening ya, yang lagi marak sih menurut saya passive income berupa investasi di instrumen keuangan ya. Karena kalau based on data nih, perkembangan dunia investasi di Indonesia itu berkembang banget di beberapa tahun terakhir gitu. Kalau kita bisa lihat datanya ya, misalnya investor di pasar modal nih yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ini artinya orang-orang yang berinvestasi di reksadana, kemudian di saham, kemudian juga di surat berharga negara juga ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu jumlah investor di pasar modal per akhir Desember 2021 itu mencapai 7,47 juta investor. Jadi sampai dengan akhir Desember 2021 itu investor pasar modal domestik itu telah meningkat sekitar 92%. Jadi hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang sekitar 3,8 juta investor di akhir tahun 2020. Jadi Justru Pak jumlah Adi, ini meningkat hampir 6 kali sampai 7 kali lipat dibandingkan dengan 2017 gitu. Nah, nah kalau mungkin kita bedah lagi, Nah, mungkin kalau ngomongin ya, ngomongin masalah passive income nih Pak, tadi kan Bapak sempat sebutkan aset yang kita miliki itu adalah bisa digunakan untuk passive income ya, kayak kontrakan atau mungkin kendaraan bermotor yang kita sewakan juga itu bisa kita sewakan untuk menjadi passive income kita gitu kan. Atau mungkin investasi-investasi pada produk-produk keuangan, mungkin salah satunya tadi yang Bapak Adi sebutkan ada surat berharga negara. Nah, di sini saya ingin tanyakan nih Pak,
sebetulnya apakah kita bisa rugi nggak sih Pak kalau kita investasi di passive income ini gitu? Ya sebenarnya bisa-bisa saja ya sebetulnya Mas ya, karena semua yang kita lakukan itu kan semua ada risikonya ya. Kita punya kontrakan, misalkan ada risiko kebakaran misalnya, atau misalnya kita menyewakan properti yang kita punya, aset yang kita punya, itu juga ada risiko kerusakan gitu. Nah, apalagi passive income yang berupa instrumen investasi keuangan juga risikonya juga ada, dan besar kecilnya itu tergantung dari jenis instrumen investasi yang kita pilih gitu. Jadi high risk high return gitu. Jadi seperti trade off ya. Jadi semakin besar potensi return yang ditawarkan, juga potensi loss-nya itu biasanya juga semakin besar. Misalnya saja kita berinvestasi di deposito ya misalnya, itu kan return-nya relatif rendah ya, tapi resikonya juga rendah. Beda lagi misalnya kalau kita itu berinvestasi di saham atau cryptocurrency gitu ya, potensi return-nya besar, tapi potensi loss-nya juga besar itu karena volatilitasnya yang sangat tinggi. Nah makanya sebetulnya dalam memilih passive income, misalnya dengan melalui investasi ya di pasar keuangan, kita harus mengetahui betul nih risiko dari instrumen investasi yang kita pilih. Jadi kenali apa saja risiko-risikonya. Tadi seperti prinsip manajemen keuangan ya, high risk high return. Nah ini juga yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk berinvestasi dalam sebuah instrumen investasi apapun gitu. Jadi jangan hanya berpatokan pada returnnya saja, tapi kenali juga risikonya. Jangan sampai kita ingin mendapatkan passive income, tapi masuknya ke investasi-investasi yang tidak jelas gitu ya, karena sudah banyak banget gitu ya masyarakat yang tertipu gitu dengan investasi-investasi bodong ya. Kalau mengutip dari data OJK itu dalam 10 tahun terakhir itu kerugian akibat investasi bodong itu sekitar 117 triliun rupiah. Tinggi Luar sekali. biasa ya. Biasanya ya korban-korban investasi bodong ini biasanya diiming-imingi return investasi yang besar dan kadang-kadang nggak masuk akal gitu gitu gitu. Tapi karena sudah termakan dengan iming-iming return yang besar tanpa tahu apa resikonya, harus kehilangan uangnya. Nah ini yang harus kita hindari, dan perlu dipahami juga bahwa tidak semua instrumen investasi itu cocok untuk semua investor gitu. Jadi untuk memitigasi kerugian di passive income tadi, ada beberapa pertimbangan ya dalam memilih instrumen investasi yang dipilih. Misalnya tujuan investasi kita itu seperti apa, kemudian profil resiko kita itu seperti apa ya, apakah kita konservatif, moderat, atau agresif gitu, dan jangka waktu investasinya seperti apa, dan lain-lain. Jadi di antara banyak instrumen investasi ini yang ada sekarang ini, yang kita pilih mau kita jadikan passive income, kita harus benar-benar bijak ya, dan memilih instrumen investasi yang tepat, yang aman, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke. Nah, menarik Gitu, Mas. Pak Adi, tadi dari data yang Bapak sampaikan, berarti kan passive income ini banyak jenisnya. Lalu untuk passive income sendiri, jangan sampai investor ini juga tergiur dengan investasi-investasi bodong. Tadi Bapak sampaikan juga investasi bodong di Indonesia ini sangat tinggi ya Pak ya, ternyata sampai 170 triliun ya Pak ya tadi ya. 117 triliun dalam 10 tahun terakhir. Oke, nah, Ya. nah ini ada hal yang menarik tadi sempat juga Pak Adi mention, dan kita juga bahas untuk pada sore hari ini, adalah terkait passive income di SBN retail atau surat berharga negara retail ini Pak. Nah kebetulan juga hari ini kan kita ada launching juga dari DJBPR Kementerian Keuangan. Ini launching juga SR16 atau suku retail seri SR16. Itu setelah di launching di tanggal 25 dan tanggal penawarannya sampai tanggal 17 Maret 2022 ya Pak Adian. Ini menarik juga untuk bahas terkait passive income-nya nasabah, dan tentunya apakah investasi ini menguntungkan untuk nasabah investasi di produk syariah ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah terkait SR16 nih Pak. Ini SR16 itu nantinya dananya itu akan digunakan untuk apa sih Pak, dan bagaimana mekanisme imbal hasil yang diberikan ke investor sehingga ini disebut sebagai investasi yang berbasis syariah gitu Pak?
Ya, kalau kita berbicara tentang suku retail ini ya, ini sudah pasti udah bisa dikatakan passive income ya. Nah, sebenarnya tujuan dari pemerintah yang menerbitkan SGN retail ini, termasuk suku retail yang hari ini ditawarkan, ini adalah untuk pembiayaan APBN, termasuk di dalamnya pembiayaan proyek dalam APBN tahun 2022. Jadi nanti setelah dananya terkumpul di APBN, digunakan untuk macam-macam yang bisa untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur, kemudian untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional, bisa untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi sukuk retail ini merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN, dan selain itu sukuk retail ini juga maksud saya selain sukuk retail itu ada juga dari seri-seri sukuk yang lain gitu ya, yang disebut project financing sukuk, di mana penerbitannya itu memang dedikasikan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah gitu, seperti jembatan, gedung perkuliahan, jalur kereta api dan lain-lain. Nah, kalau penerbitan SR 16 ini sebetulnya merupakan mode investasi pilihan ya bagi masyarakat Indonesia, mengingat pada kondisi pandemi saat ini kan instrumen investasi yang aman, menguntungkan, serta memiliki imbal hasil kompetitif itu kan terbatas ya. Dan ditambah lagi instrumen ini berbasis syariah, jadi ini merupakan kesempatan bagus sebetulnya bagi kita untuk dapat berinvestasi di instrumen investasi yang aman, sekaligus juga untuk membantu pemerintah. Jadi bisa dikatakan ini adalah impact investing ya, jadi investasi yang tidak semata untuk meraih keuntungan nominal saja, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, kalau tadi Mas Lega nanya mekanismenya seperti apa, jadi suku retail ini ya, SR16 ini kan fixed income securities, jadi setiap bulannya investor itu akan mendapatkan kupon imbal hasil secara tetap ya, dan nanti di saat jatuh tempo uang pokok yang disetorkan atau diinvestasikan itu akan kembali lagi ke investor. Jadi sebetulnya bagi investor SBN retail ini, suku retail ini enak banget ya, karena tinggal investasi di awal, kemudian tinggal terima kuponnya setiap bulan. Dan kalau misalnya teman-teman investor ini berniat untuk menjualnya sebelum jatuh tempo, itu juga bisa dapat keuntungan lagi karena ada potensi capital gain, karena biasanya harganya di pasar sekunder itu bisa naik ya, yang tadinya di pasar perdana pada saat penawaran itu bisa di harga par ya, di harga 100, nanti di pasar sekunder bisa menjadi 102 atau 103 gitu. Tapi ini setelah minimum holding periodnya itu berakhir. Jadi di SR16 ini ada yang namanya minimum holding period ya, di mana para investor itu tidak bisa menjual kepemilikan selama 3 kali periode kupon. Artinya ini sekitar 3 bulan, hampir 3 bulan. Nah, ini sekarang ini yang SR16 ini yang lagi sudah di launching hari ini, itu kupon yang diberikan itu 4,95% per tahun, dan pajaknya rendah. Ini tahun kemarin mendapatkan insentif pajak juga dari pemerintah ya, untuk pajak SBN yang tadinya 15%, kemarin menjadi 10%. Jadi kalau dihitung-hitung nih, setelah dikurangi pajak, kalau misalnya teman-teman investasi di SR16 ini dengan nominal 10 juta itu kira-kira bisa dapat sekitar 37.000 net per bulan. Kalau 100 juta berarti sekitar 370.000 sebulan. Ini cukup menarik ya sebetulnya, karena kalau kita lihat sekarang kan suku bunga acuan di BI 7 days repo rate itu kan di 3,5%. Berarti ini sekitar 1,45% di atas suku bunga BI. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan deposito bank umum misalnya, sekarang kan bunganya sekitar 2-3% ya. Nah, kalau dibanding SR16, tentu SR16 lebih menarik ya, karena terus pajaknya juga lebih rendah. Itu kan sekitar 20%. Nah, kalau suku retail ini cuma 10%. Dan yang perlu dicatat nih, produk SR16 ini aman banget, karena ini merupakan investasi yang legal gitu, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi baik kupon, imbal hasilnya, dan pokoknya 100% nanti akan dibayarkan, dan itu dijamin penuh oleh pemerintah dengan 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang APBN dan Undang-Undang tentang surat berharga syariah negara. Jadi ini
aman banget buat bagi teman-teman yang ingin berinvestasi. Oke, nah menarik sekali Pak Adi Wicaksono terkait SR16. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kami atau kita semua untuk sebagai investor ini kan perbedaan dengan produk syariah ataupun konvensional ini kan mungkin ada fatwanya ya Pak ya. Nah, apakah SR16 ini telah memiliki fatwa halal dari MUI atau fatwa syariahnya gitu Pak? Ya. Jadi dari setiap kali penerbitan suku retail itu kita selalu meminta yang namanya opini syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI ya. Jadi bagi teman-teman yang concern dengan syariah, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena SR16 ini diterbitkan dengan prinsip syariah dengan akad ijaroh ya. Jadi kenapa instrumen suku retail ini instrumen syariah tapi bisa memberikan imbal hasil yang tetap, karena akadnya adalah akad ijarah. Akad ijarah itu akad sewa, jadi di mana satu pihak itu menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati gitu. Jadi dalam keuangan syariah itu kan ada bermacam-macam akad ya, ada akad bagi hasil misalkan mudharabah, musyarakah, atau murabahah dan lainnya. Nah, yang digunakan dalam suku retail ini adalah akad sewa. Jadi sebetulnya imbalan tetap yang investor suku retail terima setiap bulan itu merupakan uang sewa sebetulnya. Jadi waktu membeli SR16 ini pada hakikatnya itu investor itu sedang membeli hak manfaat dari underlying aset yang dimiliki pemerintah, yaitu berupa barang milik negara dan proyek-proyek pemerintah. Hanya hak manfaatnya saja ya. Dan setelah itu pemerintah karena masih menggunakan underlying tersebut, kemudian menyewa kepada para investor suku retail ini. Jadi imbalan yang diterima investor itu merupakan uang sewa pemerintah terhadap hak manfaat yang beralih kepada investor. Nah, tadi seperti disinggung Mas Lega tadi, akad dan dokumen-dokumen penerbitan SR16 ini sudah mendapatkan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi setiap pemerintah akan melakukan penerbitan suku retail ini, pemerintah selalu meminta gitu kepada Dewan Syariah Nasional MUI. Dan untuk penerbitan suku retail di tahun ini sudah dikeluarkan di bulan Februari ini, di tanggal 14 Februari lalu, yang menyatakan bahwa akad-akad dan dokumen dalam penerbitan suku retail 16 ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi banyak banget keuntungannya ya, sudah aman, terus imbal hasilnya juga kompetitif, bisa ikut bantu pemerintah juga, dan sesuai syariah tentunya karena sudah mendapatkan asuransi dari Dewan Syariah Nasional MUI. Oke, menarik Pak. Nah, ini mungkin menjawab juga ada pertanyaan dari Kak Mamurah _ Laili ya. Jadi tadi Kak Laili ini ada pertanyaan, mohon pencerahannya dong, akad yang dipakai dari suku retail ini apa? Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Adi. Jadi akadnya ini adalah akad ijaroh. Jadi ada perjanjian sewa menyewa ya Pak Adi ya. Jadi hasil investasinya SBSN Retail seri Sukuk SR16 ini akan digunakan pemerintah untuk investasi pada APBN negara, lalu dari hasil investasi itu akan disewakan dan menghasilkan imbal hasil yang akan dibagikan juga kepada investor-investor SR16 ini. Betul seperti itu ya Pak Adi ya? Kurang lebihnya ya. Iya, jadi imbal hasil yang diberikan itu sebetulnya uang sewa pemerintah terhadap hak manfaat yang sudah dibeli sama investor dari suku retail. Oke, jadi itu perbedaannya. Kalau akadnya sendiri akad sewa menyewa atau akad ijarah. Nah, mungkin ini saya ada mengulas headline terbaru nih Pak. Mungkin hasil penerbitan ORI 21 memecahkan rekor jumlah investor terbanyak. Nah, ini menarik juga bagi saya untuk ulas sore hari ini. Jadi di sini ada headline-nya adalah generasi milenial kembali mendominasi investor ORI 21 dengan porsi 40,7%. Nah, jadi ini menarik sekali. Jadi untuk generasi milenial masih menduduki porsi tertinggi. Berarti SBN retail ini kan diminati oleh generasi-generasi muda gitu ya Pak ya. Nah, sesuai dengan SR 16 ya Pak ya, tagline-nya untuk semua generasi. Jadi untuk
SR16 ini apakah targetnya sama Pak dengan ORI 21 kemarin untuk menyasar generasi milenial dan generasi Z gitu Pak, atau mungkin ada target-target lainnya? Iya, kalau untuk SR16 yang sekarang ini kita targetnya lebih ke semua ke generasi ya Mas, karena sesuai tagline-nya ya pilihan berharga untuk semua generasi. Jadi bisa lihat di flyer marketing yang kita sebarkan itu kan kelihatan yaitu menampilkan semua generasi dari yang masih kuliah, kemudian pasangan baru, terus keluarga yang sudah mempunyai anak, terus ada generasi yang lebih tua lagi gitu. Karena memang secara desain sebetulnya ini cocok untuk semua kalangan sih, karena satu, kuponnya cukup menarik, kemudian itu juga bisa diperdagangkan, artinya bisa dijual gitu ya sebelum jatuh tempo. Jadi memberikan keleluasaan bagi para investor ya, kalau misalkan lagi butuh uang bisa dijual seperti itu, dan minimal pembeliannya juga cukup kecil. Kemudian juga tenornya juga 3 tahun, ini sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan banyak orang ya. Jadi tidak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek, paslah 3 tahun ini. Dan kalau ditambah lagi kalau investor butuh uang itu tadi bisa menjualnya sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti sama sekali. Nah, untuk kalangan milenial atau yang baru banget mulai belajar investasi ini juga pas banget ya, karena minimal investasinya sangat kecil, cuma 1 juta rupiah, bisa dijangkau oleh teman-teman kita yang masih kuliah ya misalnya. Kemudian untuk yang berkeluarga juga cocok juga untuk misalnya untuk mempersiapkan tabungan pendidikan ya bagi anaknya misalnya, atau untuk generasi X yang lebih tua bisa dipakai juga untuk tabungan pensiun, atau yang sudah pensiun bisa juga dipakai sebagai passive income untuk selama pensiun. Jadi memang instrumen ini sebetulnya cocok untuk semua kalangan, dan untuk yang SR16 ini kita targetnya memang menyasar ke semua generasi. Oke, menarik Pak. Nah, kalau SR16 ini 3 tahun, mungkin temanya, kalau mungkin saya ya Pak ya, saya sebagai generasi milenial ini kan pasti memiliki plan 3 tahun ke depan. Saya ingin memiliki apa, katakan saya ingin coba mencicil rumah ataupun membeli kendaraan bermotor. Nah, itu mungkin teman-teman bisa menginvestasikan uangnya ke produk SR ini. Nah, nanti ketika 3 tahun lagi ketika dibutuhkan itu akan mature. Nanti teman-teman pun tiap bulan akan dapat timbal hasil yang tetap, pun nanti setelah 3 tahun nanti akan mendapatkan pokok dan juga kupon terakhirnya gitu ya Pak ya. Dan juga apabila tiba-tiba butuh dananya bisa dijual kapanpun setelah masa MHP tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, itu 3 kali pembayaran kupon. Nanti di bulan Juni itu teman-teman sudah bisa melakukan penjualan di pasar sekunder dengan harga yang berlaku di pasar sekunder gitu. Nah, ini ada yang menarik lagi Pak. Nah, infonya di berita ini BI 7 Days Reverse Repo Rate atau suku bunga BI, suku acuan BI, katanya tahun ini akan naik 2 kali Pak, sebesar 50 basis. Nah, menurut Pak Adi, masih menarik nggak sih Pak investasi di SR ini untuk 1 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan, mengingat sepertinya tren suku bunga turun ini sudah berakhir gitu. Kita akan masuk ke tren suku bunganya naik gitu Pak. Iya, betul. Sebetulnya sih kalau dari secara ofisial ya dari Bank Indonesia sendiri kan belum ada pengumuman resmi ya kapan rencana akan menaikkan suku bunga BI 7 Days Repo Rate dan berapa besarannya gitu. Tapi memang kalau melihat kondisi global saat ini ya, karena inflasi kan naik ya, naik signifikan dan terjadi di mana-mana. Jadi di US, di Eropa dan di UK juga. Jadi membuat beberapa bank sentral dunia itu mengubah kebijakannya ya, dari yang tadinya longgar gitu beralih ke pengetatan kebijakan moneter gitu. Salah satunya The Fed ya, bank sentralnya Amerika itu setelah kemarin mulai melakukan tapering ya di akhir tahun lalu, ada rencana juga untuk menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret ini dan beberapa kali di tahun 2022 karena inflasi yang naik signifikan. Kemudian ada lagi Bank of England di UK juga sudah
dulu menaikkan suku bunga di bulan Desember dan bulan Februari kemarin. Kemudian juga Eropa juga sudah ada indikasi juga karena inflasinya naik cukup tinggi. Nah, tentu ini juga akan mempengaruhi kebijakan moneter yang akan diambil oleh Bank Indonesia ya, karena pasti Bank Indonesia juga akan menyesuaikan dengan situasi kondisi keuangan global juga. Jadi memang ada indikasi bahwa Bank Indonesia itu juga akan menaikkan suku bunga acuannya, dan proyeksi-proyeksi yang ada sih kalau kita lihat di Bloomberg ya, itu kan sekitar kuartal kedua atau kuartal ketiga di tahun ini ya, memang kalau ada kenaikan suku bunga acuan itu juga akan berimbas juga betul ke pasar obligasi termasuk pasar SBN ya, karena biasanya kalau suku bunga acuan naik, yield dari obligasi itu kan akan ikut naik. Nah, karena harga obligasi atau SBN ini kan berbanding terbalik ya dengan suku bunga, dan yieldnya ketika suku bunga naik, harga obligasi juga akan turun. Artinya kalau Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga, ada potensi dari harga SBN retail ini turun juga. Nah, ini efeknya akan berefek kepada investor suku retail yang akan menjual kepemilikannya. Karena kan harga inflasioner ada potensi turun. Ini mungkin yang dinamakan dengan resiko pasar. Tapi sebetulnya kalau menurut saya sih tidak perlu khawatir juga ya, karena ketika misalnya harga suku retail itu turun di pasar sekunder, tanpa menjualnya pun kita juga tetap dapat return dari kupon tetap setiap bulannya. Jadi kalau menurut saya mitigasinya seperti ini, misalnya kalau misalkan harganya lagi turun, sebaiknya jangan dijual dulu, di hold saja dulu, toh masih dapat keuntungan dari kuponnya tadi setiap bulan. Dan kalau mau dijual ya lihat-lihat harganya dulu ya gitu ya, kalau misalkan masih di posisi menguntungkan atau enggak gitu. Dan biasanya sih penurun harganya nggak terlalu signifikan juga ya, karena nggak terlalu volatil juga. Dan kalau kita lihat data dari beberapa penerbitan sebelumnya, dari seri-seri yang masih outstanding itu, misalkan seri SR 13, 14, dan 15 itu relatif stabil di rentang harga 101 sampai 103. Jadi kalau dilihat dari histori market, dari historisnya itu market risk-nya relatif lebih kecil sih. Jadi seperti itu sih, Mas. Ya, nah berarti apa namanya, mitigasi resikonya mungkin kalau harga turun mending di hold aja ya Pak ya, tunggu SR-nya ini mature gitu ya Pak ya. Iya, ya betul. Nah mungkin ini Kita ada harus tahu timingnya ya, kapan jual atau beli gitu. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kak G. Fahru Rozi. Jadi ada pertanyaan terkait passive income nih Pak Adi. Apa bedanya passive income dan compound interest? Profil investor seperti apa yang cocok untuk keduanya Pak Adi? Maksudnya passive income sesuai dengan profil risiko ya? Ya kalau berbicara profil risiko, memang kita semua punya profil risiko yang berbeda-beda ya. Ada yang profil risikonya itu konservatif, ada yang profil risikonya itu moderat, ada yang agresif gitu. Tentu saja semua instrumen investasi itu nggak cocok untuk semua profil risiko gitu. Jadi misalnya profil risikonya konservatif, artinya dia itu risk averse, dia cenderung untuk menghindari resiko. Nah, ini cocoknya adalah berinvestasi di investasi yang cukup aman seperti emas misalkan, deposito, atau misalkan SBN retail ini juga bisa. Kemudian misalkan profil risikonya itu moderat, artinya dia masih bisa mentolerir kerugiannya. Itu setingkat di atasnya konservatif, itu bisa berinvestasi di reksadana, misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran seperti itu. Atau misalnya kalau kita profil risikonya agresif, di mana kita itu toleransi risikonya itu cukup tinggi ya, itu kita bisa berinvestasi di tipe investasi yang memberikan return yang potensi returnnya cukup tinggi, seperti misalnya saham, atau kemudian
di cryptocurrency seperti itu. Jadi kalau dalam memilih investasi itu sebaiknya memang disesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing kita gitu. Kalau misalkan profil risikonya masih konservatif tapi tiba-tiba main di kripto pasti akan shock gitu. Jadi sebaiknya sih disesuaikan dengan profil risiko masing-masing dari investor itu kita sendiri. Takutnya nanti serangan jantung ya Pak Adi ya. Betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Adi dari Kak Abdullah Pramudia. Selamat sore Bang Adi, saya Abdullah Emir. Saya ingin bertanya apakah uang yang didapatkan dari SR akan dimanfaatkan untuk perpindahan ibu kota baru? Nah, ini menarik juga nih Pak Adi. Rencananya 2023 ya Pak Adi ya, pindah ibu kota baru. Apakah ini akan digunakan untuk pembelian aset-aset di ibu kota baru itu juga Pak Adi? Iya, jadi kalau kalau SR16 ini kan general financing ya, Mas Lega. Artinya uang yang terkumpul dari suku retail ini akan dimasukkan ke dalam APBN. Nah, dalam APBN setelah terkumpul di pool itu ya pemanfaatannya bisa macam-macam ya. Bisa untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah, bisa untuk pendidikan, bisa untuk pemulihan ekonomi nasional dan lain-lain. Jadi penerbitan dari suku retail ini masuk ke APBN secara keseluruhan gitu. Jadi ini tidak didedikasikan langsung ya untuk membiayai suatu proyek gitu. Berbeda dengan project financing suku yang tadi saya sebutkan juga, memang ada di project financing suku itu ada seri-seri dari suku ini yang memang dikhususkan gitu ya, penerbitannya itu langsung untuk membiayai direct gitu proyek-proyek pemerintah. Tapi untuk suku retail ini masuknya ke APBN. Jadi nanti di APBN ya pemanfaatannya bisa macam-macam gitu. Oke, jadi lebih ke arah ke APBN-nya ya Pak ya, pemanfaatannya ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak G. Fahru Rozi tadi. SR ini ada kuota hariannya nggak sih Pak? Mungkin sebelumnya ini Pak G. Fahru Rozi pernah mengalami juga ya pembelian di akhir-akhir masa penawaran itu kan sempat dilakukan pembatasan harian itu kuotanya. Nah, ini apakah SR16 ini akan sama mekanismenya? Apakah kuotanya akan dibatasi harian atau bagaimana mekanisme kuotanya Pak? Iya, ini kejadian waktu tahun lalu ya, kalau nggak salah waktu sangat tinggi tabungan itu. Iya. Memang kalau untuk suku retail yang SR16 ini sampai saat ini yang saya tahu sih masih kuota dalam satu kuota penuh ya. Jadi saat ini sepertinya belum ada kuota harian dan saya belum tahu juga infonya nanti seperti apa. Tapi untuk saat ini sepertinya masih dibuka seluas-luasnya gitu tanpa kuota penuh. Kalau untuk kuota hariannya sampai saat ini sih saya belum ada update ya. Jadi sepertinya untuk saat ini masih dibuka penuh. Tapi sih kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman sudah berminat untuk membeli suku retail ini, sebaiknya memang di awal-awal saja gitu, karena takutnya di akhir-akhir nanti bisa rebutan gitu. Misalkan seperti kejadian di seri sebelumnya, bahkan waktu kemarin kan yang SBR kalau nggak salah itu kan tutup sebelum masa penawaran berakhir itu. Jadi kalau memang misalkan teman-teman ini sudah ada minat untuk berinvestasi di suku retail, sebaiknya di awal-awal masa penawaran, jadi masih bisa kebagian gitu. Takutnya nanti di belakang kuotanya sudah penuh atau mungkin terpaksa harus dikasih kuota harian untuk nggak langsung habis sih gitu kuotanya. Seperti itu sih Mas Lega. Ya, betul sekali Pak. Mungkin melengkapi juga, jadi memang di tahun lalu itu peminat untuk seri SR15 memang sangat tinggi ya Pak Adi ya. Jadi memang sempat dilakukan waktu itu di akhir-akhir masa penawaran, dilakukan pembatasan kuota secara harian dengan concernnya itu supaya nasabah-nasabah retail ini masih dapat melakukan pembelian sampai masa akhir penawaran ini berakhir. Nah, mungkin nantinya di SR16 ini teman-teman yang sangat berminat untuk SR16
Jadi nggak harus tunggu sampai masa penawarannya berakhir atau di akhir-akhir masa penawaran. Jadi bisa juga langsung beli sekarang juga dari tanggal 25 tadi, hari ini, di jam 9, itu sudah dibuka pemesanannya untuk teman-teman melakukan pemesanan sampai di tanggal 17 Maret jam 10 pagi. Nah, mungkin di 1 minggu terakhir biasanya nanti akan berebut dan itu apa namanya, kemungkinan teman-teman untuk tidak mendapatkan SR16 ini mungkin bisa saja terjadi. Jadi supaya bisa tetap dapat SR16 mungkin teman-teman bisa langsung pesan di minggu-minggu pertama ini. Itu sih mungkin sarannya. Nah, mungkin ini di pertanyaan terakhir nih Pak Adi ya. Nah, SR ini kan 2 kali penerbitan ya Pak ya, 2022 ini ya rencananya. Rencananya 2022 ini 2 kali penerbitan. Nah, kuponnya sendiri untuk SR16 pun lebih tinggi nih Pak dari ORI 21. Nah, rencananya nih Pak, SR17 mengingat tadi kita sempat bahas juga tren suku bunganya mungkin akan naik, apakah SR17 ini juga akan naik juga kembali nih Pak. Sehingga mungkin nanti ada pesan nggak sih untuk teman-teman di sini, apakah sebaiknya menunggu SR17 atau mungkin kita coba tabung dulu sebagian di SR16 gitu. Iya, betul. Memang kalau penentuan imbal hasil itu kan menyesuaikan dengan kondisi di saat itu ya. Misalnya memang salah satunya memang yang jadi pertimbangan itu suku bunga acuan gitu. Tapi sih kalau menurut saya untuk hal yang belum pasti, karena walaupun ada indikasi ke situ ya, ya sebaiknya sih yang sudah ada dulu aja. Ini sebenarnya 4,95 itu sudah, menurut saya sudah cukup menarik ya kalau kita bandingkan dengan instrumen keuangan lain yang sejenis gitu. Jadi ini menurut saya sih kesempatan untuk berinvestasi di SR16 ini bisa dipakai dulu gitu. Nanti mungkin di SR17 yang mungkin belum ada ya jadwal resminya diterbitkan kapan, kemungkinan mungkin sekitar semester 2 mungkin. Kita nggak tahu gitu, maksudnya returnnya itu berapa. Tapi kalau menurut saya dengan indikasi kenaikan itu kan juga nggak mungkin dong Bank Indonesia itu menaikkan drastis gitu, pasti kan juga bertahap gitu. Jadi menurut saya sih yang sudah ada dulu yang di depan mata di SR16 ini gitu. Betul. Jadi nggak usah nunggu-nunggu nanti SR17, nanti kayaknya ada suku bunga naik nih, nanti mungkin SR17 lebih tinggi gitu. Betul. Itu kan masih jauh ya, mendingan yang sudah ada aja di depan mata seperti itu. Jadi dana yang ada sekarang diinvestasikan ke SR16, nanti kalau ada rezeki lagi diinvestasikan lagi ke SR17 seperti itu. Ya, semoga nanti ada rezeki yang berlebih lagi, bisa beli lagi di SR17. Amin. Nah, ini ada pertanyaan mungkin tadi Kak Christine terlewat mungkin ya, dari Kak Christine Melani, pajak SR16 berapa sih Pak? Nah, tadi sudah di-mention oleh Pak Adi bahwa per Agustus 2021 ini pajak SBN retail itu diturunkan dari 15% menjadi 10% Kak Christine. Jadi sangat menguntungkan bagi investor retail. Jadi apabila dibandingkan dengan deposito mungkin Kak Christine akan mendapatkan pajaknya 20% dengan kupon ataupun bunga depositonya lebih kecil juga. Jadi imbalan hasilnya pun lebih kecil. Sedangkan untuk SR16 ini itu kuponnya atau imbal hasilnya ini di 4,95%. Dengan pajaknya itu hanya 10%, sehingga nanti kurang lebihnya Kak Christine Melani akan mendapatkan imbal hasil bersihnya kurang lebihnya 4,45% kurang lebihnya Kak Christine. Jadi lebih menguntungkan dibandingkan deposito, dan ini juga SBN retail tadi sudah dimention oleh Pak Adi bahwa ini aman, dijamin pemerintah, dijamin oleh dua undang-undang ya Pak ya, undang-undang SBSN dan juga undang-undang APBN. Jadi ini 100% aman, tidak ada kemungkinan gagal bayar. Mungkin itu